Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul menguasai konsep dasar penelitian pendidikan, mengidentifikasi domain penelitian. Pertama, pola berpikir ilmiah atau non-ilmiah. A. Pengertian berpikir ilmiah atau non-ilmiah. Pertama, berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris. Logis adalah masuk akal dan empiris adalah dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan. Berpikir merupakan sebuah proses yang membutuhkan pengetahuan. 2. Berpikir non-ilmiah. Berpikir non-ilmiah adalah kegiatan berpikir yang dilakukan oleh seseorang yang hanya menggunakan akal sehat, perasaan, prasangka, dan intuisi yang kebenarannya diperoleh secara kebetulan tanpa melalui proses pengumpulan data. B. Untuk dapat berpikir ilmiah, maka akan melalui 3 tahap. Yang pertama, skeptik. Skeptik adalah upaya-upaya untuk selalu menanyakan bukti-bukti atau fakta-fakta terhadap setiap pertanyaan. Yang kedua, analitik. Analitik adalah kegiatan untuk selalu menimbang-nimbang setiap permasalahan yang dihadapinya. Mana yang relevan, mana yang menjadikan masalah utama, dan sebagainya. Yang ketiga, kritik. Kritik adalah berupa upaya untuk mengembangkan kemampuan menimbangnya selalu objektif. Selanjutnya, pola berpikir ilmiah dan non-ilmiah. Yang pertama, untuk berpikir non-ilmiah dapat melakukan beberapa pendekatan untuk mencari kebenaran. 1. Akal sehat atau common sense. Akal sehat adalah merupakan serangkaian konsep dan bagan konsep untuk penggunaan secara praktis bagi kemanusiaan. Yang kedua, prasangka. Dengan akal sehat, orang cenderung ke arah perbuatan generalisasi yang merupakan prasangka. Yang ketiga, pendekatan intuitif. Dengan intuitif, orang memberikan penilaian tanpa mendahului sesuatu renungan. Selanjutnya, yang nomor 4, penemuan kebetulan dan coba-coba. Penemuan secara kebetulan diperoleh tanpa rencana, tidak pasti, serta tidak melalui langkah sistematik dan terkendali. Coba-coba atau trial and error diperoleh tanpa kepastian akan memperoleh suatu kondisi tertentu atau pemecahan masalah. Nomor 5, pendekatan otoritas ilmiah dan pikiran kritis. Otoritas ilmiah biasanya diperoleh apabila seseorang telah menempuh pendidikan formal tertinggi, misalnya doktor, atau mempunyai Selanjutnya, hakikat, tujuan, dan fungsi penelitian pendidikan. Yang pertama, hakikat pendidikan penelitian. Penelitian adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang yang dilakukan secara sistematis, mengikuti aturan-aturan metodologi, misalnya observatif secara sistematis, dikontrol, dan mendasarkan pada teori yang ada dan diperkuat dengan gejala yang ada. Beberapa tujuan penelitian yang hendak dicapai dapat dilihat diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh informasi baru. Yang kedua, mengembangkan dan menjelaskan. Yang ketiga, menerangkan, memprediksi, dan mengkontrol suatu bahan.
Selanjutnya A. Jenis-jenis penelitian di bidang pendidikan. Jenis penelitian pendidikan yang pertama penelitian dasar. Penelitian dasar atau penelitian murni atau pure research adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan generalisasi atau prinsip dan teori tertentu. Ada sejumlah karakteristik penelitian murni, di antaranya penelitian berdasarkan tidak memperhatikan segi kepraktisannya. Yang kedua, proses penelitian dilakukan dalam suasana laboratorius. Yang ketiga, penelitian dilakukan secara ketat dan bersifat formal. Yang keempat, penelitian penerapan atau applied research. Penelitian terapan merupakan penelitian yang menekankan dari segi praktis. Penelitian terapan merupakan aplikasi dari penelitian dasar. Misalnya, ilmu mekanika merupakan penelitian terapan dari ilmu fisika murni. Penelitian kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, penelitian kuantitatif. Menurut aliran positivistik, khususnya ilmu pengetahuan kealaman, harusnya memiliki dua kriteria penting, yakni kriteria explanatory dan prediktif. Kriteria explanatory berkaitan dengan penjelasan, sedangkan kriteria prediktif berkaitan dengan kemungkinan yang akan terjadi. Berdasarkan cerita tersebut, maka semua ilmu pengetahuan itu harus memiliki sifat-sifat tertentu, yaitu objektif, fenomenalisme, reduksionisme, dan naturalisme. Lanjut, penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut aliran fenomenologis, suatu yang tampak itu akan bermakna tergantung subjek yang memaknainya. Suatu fenomena itu memiliki makna dan makna itu bersumber dari kesadaran subjek yang memandangnya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang harus memiliki rasionalitas yang tinggi. Ciri-ciri penelitian kualitatif menurut Sudarwan Damin. Yang pertama, peran subjek atau penelitian dalam penelitian kualitatif yang memegang peran sentral. Yang kedua, dalam penelitian kualitatif, kehidupan nyata yang dialami sebagai sumber data utama. Yang ketiga, selanjutnya gejala-gejala sosial merupakan area yang menjadi objek penelitian kualitatif. Data atau fakta dalam penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal maupun bersifat jamak, sesuai dengan pelaksanaan triangulasi sebagai multi metode dalam pengumpulan data. Catatan lapangan. Studi dokumentasi merupakan instrumen utama yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data. Penerikan simpulan dari data, analisis data merupakan kesepakatan antara peneliti dan yang diteliti. Selanjutnya, komponen proposal penelitian. Yang pertama, judul penelitian. Judul penelitian terdiri atas pendahuluan dan latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah terdiri dari tujuan penelitian, manfaat penelitian. Yang ketiga, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka terdiri dari deskriptif teori penelitian yang relevan, kerangka teori dan kerangka konsep, dan hipotesis penelitian. Selanjutnya, metodologi komponen proposal penelitian. Metodologi merupakan proses pelaksanaan penelitian. Metodologi terbagi atas rancangan penelitian, subjek penelitian atau populasi dan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik pengolahan data,
dan teknik analisis data. Yang kelima, jadwal penelitian. Yang keenam, daftar pustaka. Tahapan atau prosedur penelitian pendidikan. Tahapan atau prosedur penelitian antara lain yang pertama, memilih dan merumuskan masalah. Yang kedua, menyusun latar belakang teoristis. Yang ketiga, menetapkan hipotesis kalau perlu. Yang keempat, menetapkan variabel. Yang kelima, memilih alat pengumpulan data. Yang keenam, menyusun rancangan penelitian. Yang ketujuh, menentukan sampel. Yang kedelapan, menyimpulkan dan menyajikan data. Yang kesembilan, mengolah dan menganalisis data. Yang kesepuluh, menginterpretasikan data. Yang kesebelas, menginterpretasikan hasil analisis dan mengambil sampel. Yang ke-12, kesimpulan. Yang ke-13, menyusun laporan. Yang ke-14, mengemukakan implikasi. Selanjutnya, hambatan-hambatan penelitian pendidikan beserta solusinya. Yang pertama, ada beberapa hambatan yang dialami dalam penelitian pendidikan, antara lain kompleksitas masalah. Hambatan yang utama terletak pada kompleksitas masalah pendidikan itu sendiri. Ahli ilmu alam berhadapan dengan gejala-gejala fisik dan biologis. Banyak di antara gejala tersebut dapat diterangkan dengan variabel yang terbatas jumlahnya dan dapat diukur dengan tepat, sehingga mereka dapat menetapkan hukum yang universal. Yang kedua, kesukaran dalam pengamatan. Pengamatan lebih sukar dilakukan dalam penelitian bidang pendidikan dibanding dengan penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan alam. Yang ketiga, kesukaran dalam replikasi. Seorang ahli kimia dapat secara objektif mengamati reaksi bahan kimia dan tabung uji. Hasilnya dapat dilaporkan dengan pengamatan itu dengan mudah dapat diolah oleh orang lain. Pengamatan atau replikasi semacam itu jauh lebih sulit dilakukan dalam penelitian bidang pendidikan.